Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binuril hidayatika kama nawwartal ardha binuri syamsika ya arhamar rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahman wa hidayatan wa taufiqa. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma aftah alaina futuhal arifin amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, mursyid kita, murabi kita selaku pucuk pimpinan halaqah zikir surah Ma'idah. Kemudian yang sama-sama kita muliakan para khalifah, guru-guru yang sempat hadir pada malam ini, dan yang teristimewa untuk ama-ama ambo, ibu-ibu ambo, dan apa-apa ambo sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kepada kita sampai saat dan detik ini kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berhadir, bertatap muka kembali, bermuajah di rumah Allah ini dalam rangka kita berubudiyah kepada Allah, sekaligus kita menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama kita yang mulia ini, itu agama Islam. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam rindu, salam cinta kita Allah sampaikan kepada rohaniyah Rasulullah sallallahu. Kaum bapak dan kaum ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian kita malam ini masih kita mengkaji tentang Maulid Nabi. Karena kecik guru kita Syekh Muda Uswadi tadi, Maulid Nabi itu kan 4 bulan ya. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadi Awal, Jumadi Akhir. Rajab besok baru kita masuk kajian tentang Isra dan Mi'raj. Jadi mempanjang Maulid Nabi itu pembahasannya. Nah, untuk malam kini bagian dari kajian Maulid Nabi juga tadilah diuraikan oleh guru kita, apa itu rahmatan lil alamin, apa itu rahmatullah. Nah, duduk di situ ya Bu ya. Itu kaji baru di kita tuh baik secara zahirnya maupun secara batinnya. Yang zahirnya rahmatan lil alamin, yang batinnya rahmatullah, itu yang disampaikan guru kita tadi. Untuk malam kini ambo ingin menyampaikan iko bincang-bincang ambo jo buya minggu yang petang. Bagian dari Maulid Nabi juga malam kini ambo ingin menyampaikan tentang nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari pihak ayah maupun nanti dari pihak ibu. Itu yang pertama, nasab. Lalu yang kedua nanti ambo ingin sampaikan jumlah para istri-istri Rasulullah. Persoalan nikoko dalam kajian ilmu tauhid, dalam itikad ahli sunnah wal jamaah, itu mesti bagi kita harus tahu dan harus mengetahui ya, nasab Nabi pihak ayah, nasab Nabi pihak amat. Kemudian jumlah istri Nabi ibarat sadonyo, apa gelar-gelar mereka sadonyo, lalu bila bini dan seterusnya.
Kalau nanti yang terakhir nanti ambo ingin sampaikan jumlah anak-anak Rasulullah. Kau bincang kita tentang dulu ya. Di malam ini kau nanti kita sampaikan sadonyo Bapak Ibu sidang jamaah. Jangan silsilah artis saja wak nan tahu. Ya. Kalau anak-anak muda zaman kini kan artis paham mana ya tak? Tu bintang-bintang Korea beda. Sinetron Indosiar tuh bedanya tuh. Ditanya nasab Nabi tak ebas sama dia. Ditanya berapa istri Nabi tak ebas sama dia. Tapi ditanya bintang sinetron, bintang film, beda adalah. Nah, bahkan apa John nomor sepatu artis tahunya. Itu hebatnya orang Islam. Ya, nomor sepatu artis tu nomor serawanya barang, nomor bajunya barang. M, L, S, XL nomor baju tahu ya kan? Ba kerja artis tu kini kalau lo nyosot tinggal di awak, anak Nabi nak di awak. Aku kan yo bapak karo kita nampak ada. Ba urusan kita nampak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan kajian yang mau sampaikan nanti menambah ilmu untuk kita pada malam ini. Jadi kalau ambo kutip dari beberapa kitab Sirah Nabawiyah, ada dari kitab Ibnu Hisam, itu kitab induk Sirah Nabawiyah, sudah tu nanti di bawah itu ada Nurul Yakin, yang di belakang di sembilan ada Khulasah Nurul Yakin, ada yang bestsellernya lomba penulisan karya Sirah Nabawiyah, ranking 1 petangko di Arab Saudi, ada namanya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu beliau dapat penghargaan dari kerajaan Arab Saudi menulis tentang Sirah Nabawiyah. Lalu banyaknya kitab-kitab yang lain. Salah satunya yang ambo baca ada Sirah Nabawiyah dalam sorotan Al-Quran dan Sunnah. Itu dikarang oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab. Lalu kemudian ada juga ambo baca, ada dan punya buku itu di rumah. Kemudian ada biografi Rasulullah yang dikarang oleh Dr. Zulkifli Haq, lebih kurang 1000 halaman lebih lah ya. 1000 halaman lebih, yang paling banyak itu 1000 halaman kateh lah. Jadi macam-macam referensinya banyak. Nah, kita mulai dulu dari nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk nasab Nabi kita Muhammad ke Bapak Ibu, ada 3 pendapat ulama. Nah, ada 3 pendapat ulama tentang nasab Nabi kita. Pendapat yang pertama, ikut sepakat seluruh ulama mengatakan bahwa nasab Nabi itu sahih. Tidak ada perbedaan di situ. Ya, sepakat ulama. Dari mana yang disepakati? Dari Nabi Muhammad sampai ke Adnan. Nah, lebih Ibu Adnan tu tak? Mereka mau baca sedonya Ibu ya. Itu sepakat, bukan Asnan ya, Adnan. Ya pada tu Adnan. Adnani, maka Nabi Muhammad itu kan Adnani. Maka ketika Abdul Muttalib apa tu? Malam Nabi kita lahir, sudah dibodong Nabi, dibawalah tawaf dekat Kaabah. Situ kan inyom mendendangkan syair. Itu syair apa namanya? Syair Adnani. Shalla alaikallahu ya Adnani. Dia paling syair enggak? Dalam Arba Janji. Kan Asnani ya, Adnani pakai ain ya, ain dal nun, Adnan. Nya ada Hanan diko, ya berarti ada Hasnan, ada Asnan, macam nama tu. Ya, kalau mau Hasnan, ya dari Hasanah sebenarnya Hasan, ya. Sama tu Hasnan baik artinya, Husni baik artinya, Hasan baik artinya, Husain baik artinya tu, Husna baik nama tu. Kalimatnya itu juga tapi barisnya berbeda-beda gitu. Ada nama Husna, kursi kan? Husna. Husna itu baik artinya. Nurul Husna kan? Jadi sepakat para ulama
Kau pendapat yang pertama, kau sepakat seluruh ulama, kau ulama sirah, ulama hadis, ulama tafsir sepakat bahawa nasab Nabi itu mulai dari Nabi sampai ke Adnan. Kau mau baca lebih kurang 32 generasi kau kata, Pak. Itu selawat Adnan tadi, Bu. Ayo berselawat itu dulu ya. Apa namanya selawat Adnani? Shalla alaikallahu ya Adnani, ya Mustafa ya Safatar Rahmani, alhamdulillahi a'tani hazal gulama taibal ardani. Iko syair nan dibaca di Abdul Muttalib ketika Nabi dibawa tawaf di Ka'bah malam lahir itu. Buka dalam kitab Al-Barzanji nanti ada tu Bu ya. Ini situ ada tu. Ya, di kamu tunjuan. Apa cakap tu? Shalla alaikallahu ya Adnani, ya kan? Telah bersalawat Allah kepada engkau wahai orang keturunan Adnani. Adnani ko atuk Nabi nan ke-33 akan kita sampaikan nanti. Itu salawat Adnani nyamu. Makanya tadi itu ungkapan syukur keseluruhan dah. Jadi Abdul Muttalib merasa bersyukur kepada Allah atas kelahiran cucu beliau tu. Alhamdulillahillazi a'tani. Mas segala puji bagi Allah yang sudah mengkaruniakan gulam. Gulam ko budak aku Muhammad. Gulam tu ada budak Muhammad yang lalai kau. Jadi ungkapan syukur inti syair itu. Syair Adnani. Aku pendapat nan pertama bahwa silsilah ranji-ranji nasab Nabi itu dari Muhammad sampai ke Adnan sepakat, tak ada yang khilaf di situ. Kita baca ya. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim, Hasim bin Saleh bin Abdul Manab bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan. Ya, jadi nanti kajian kita ada sengkupatnya. Jadi yang mau hitunglah dulu. Sulbi yang suci-suci. Ambo kata Nabi dalam hadis itu senantiasa berpindah dari sulbi yang suci ke rahim yang suci. Jadi itu tuh. Kau sulbi yang suci. Ya. Kita hitunglah dulu ya. Kau tahu saya buka macam lah enggak? Hitung dulu ya, anda tahu lah kau. Dan pertama dari Muhammad ada Abdullah, dan kedua Abdul Muttalib, dan ketiga Hasim. Ya, coba hitung sama-sama. Dan ketiga Hasim, dan keempat Abdul Manab, dan kelima Qusay, dan keenam Kilab, dan ketujuh Murrah, dan ke-8 Ka'ab, dan ke-9 Luwai, yang ke-10 Ghalib, yang ke-11 Fihir, yang ke-12 Malik, dan ke-13 Nadar, dan ke-14 Kinanah, yang ke-15 ada Huzaimah, yang ke-16 Mudrikah, yang ke-17 Ilyas, yang ke-18 Mudar, yang ke-19 Nazar, ya kan? Yang ke-19 ya, yang ke-20 Ma'ad, yang ke-21 Adnan. Berarti dari Nabi sampai ke Adnan 21 generasi. Apa, ya kan tu. Berarti Abdul Muttalib itu atuk pertama. Abdul Muttalib anak Hasim. Hasim kau anak mu puyang. Puyang ya? Sudah puyang ale Hasim. Hasim puyang dah. Abdul Muttalib atuk. Nenek, kakek. Hasim puyang. Abdul Manaf anak mu le. Yang ketiga anak mu le.
Generasi ketiga kata namanya dah. Ber ya, masalah ni tentu ya. Masalah atuk puyang inyek moyang ala nama dia. Sehingga itu nya 21. Cuba cek nanti nasab apa-apa masing-masing di rumah kan. Sampai 5 kalau. Semua nenek mungkin ya. Mungkin sampai generasi ketiga bisanya kita tak. Kau buatlah lagi di rumah nanti sedang tak. Buatlah nama ibu di tengah-tengah atau bayarlah kata apa amak sia. Apa dia pak amak tu sia leh. Apa kata sampai sia. Ayo. Oh beda ya. Kau penting kaji nasab kau. Ya. Ya, sehingga itu nya dak. Itu sepakat ulama ya Bapak Ibu ya, sepakat ulama. Dak ada persisian berarti sampai generasi 21 kata itu sepakat ulama. Lalu pendapat yang kedua, pendapat yang kedua tidak sepakat ulama di situ tentang kesohihan. Ya, berarti ada khilafiyah di situ. Ada yang mengatakan itu sahih, ada yang mengatakan itu tidak sahih. Itu pendapat yang kedua tu. Berarti apa? Tak sepakat ulama yang kedua. Dari mana tak sepakat ulama? Ada yang tak sepakat, ada sepakat. Mulai dari Adnan Cakor sampai ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu kontroversi di situ. Kalau dalam kajian fikih itu khilafiyah namanya. Khilaf. Ya, aku yang tahu diambil dalam buku sirah. Khilaf ya. Dari Adnan sampai ke Ibrahim. Itu khilaf. Bisa jadi benar riwayat itu. Bisa jadi riwayat itu salah. Ya malah tahu yang sebenar kan tu. Nah, pendapat yang ketiga itu sepakat ulama itu menolak pendapat itu karena itu tak ada yang sahih satu pun. Dari mana dihitung? Dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Adam alaihi salam. Itu sepakatlah ulama itu riwayat itu dhaif. Nah, kita cari dari Adnan sampai ke Ibrahim ya. Kita cek, baca sama-sama ibu ya. Sampai Adnan tadi berapa? 21. Okey. Dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim, ikut khilaf ulama. Ada yang mengatakan sahih pendapat itu, ada yang mengatakan tak sahih. Kita mulai. Setelah Adnan, ya, orang ku ada namu-namu masing-masing gelarnya Bu ya. Kalau Abdul Muthalib ada gelarnya, nanti kita sebutkan gelar-gelar beliau-beliau kok. Adnan itu Adnan bin Adad. Nah, bin Ad ya, Adnan bin Ad. Bin Ud, bukan salah, kau tulisannya ya. Adnan bin Ud. Ya. Ud bin Muqawwam. Muqawwam bin Nahur. Nahur bin Tarikh. Tarikh bin Ya'rub, Ya'rub bin Yasjub, Yasjub bin Nabat, Nabat bin Ismail, Ismail bin Ibrahim. Iko riwayat iko kok khilaf ulama, ada yang mengatakan sahih riwayat iko, ada yang mengatakan tak sahih. Kalau kita cari dari Adnan sampai ke Ibrahim, satu Ad, dan kedua Adad, dan ketiga Muqawwam, dan keempat Nahur, dan kelima Tarikh, yang keenam Ya'rub, yang ketujuh Yasjub, yang kedelapan Nabat, yang kesembilan Ismail, yang ke-10 Ibrahim. Dari Adnan ko sampai Ibrahim itu ada 10 generasi lo kata. Itu khilaf ulama di situ. Ada yang mengatakan riwayat ko sahih, ada yang mengatakan tak sahih riwayat. Sampai Ibrahim ya. Okey. Lalu yang terakhir, pendapat yang ketiga mengatakan dari Nabi Ibrahim ko sampailah ke bapak itu, bapak manusia Abul Basar, bapak manusia Nabi Adam. Itu sepakatlah ulama. Aku yang saya tahu dalam kitab-kitab sirah nabawiyah yang membaca yang jumlahnya ribuan halaman itu mengatakan bahwa itu tidak ada yang disepakati. Ya, kita cek dari Ibrahim. Ibrahim bin Tarikh, Tarikh bin Azar, Azar bin Nahur, Nahur bin Saru, Saru bin Ra'u, Ra'u bin Palih, Palih bin Aibar, Aibar bin Salih, Salih bin Fahsat, Fahsat bin Sam, Sam bin Nuh, Nuh anak Lama bin Lama, Lama anak Mutau,
Mutawsalah anak Ahnu anak Idris, ya. Idris anak Adam. Nah, disebut ya. Bukan, Idris anak Yarat bin Muhailil bin Qainin bin Yanis bin Sis. Sis yang baca betul-betul Sis bin Adam alaihissalam. Anak Nabi Adam tu banyak ibu ya. Babnya Siti Hawa tu kalau lahir anak kembar tadi ya. Yang terkenal kan Kabil ada Habil. Tapi itu tidak terkenal jadi nabi. Yang terkenal tu Sis. Maka nanti ada suhub Nabi Sis yang diagih di Allah, diturunkan di Allah. Ada suhub Nabi Musa, ada suhub Sis, ada suhub Ibrahim. Ya, maka kitab nan turun dari langit tu sadonyo ke bumi berjumlah 100 ampe buah kitab. Yang 4 tu berbentuk kitab, yang 100 itu berbentuk lembaran-lembaran suhub nambah gulung-gulung model lama tu. Saya buka-buka, itu suhub namanya. Nah, suhub Ibrahim itu ada 60 buah diagih di Allah. Suhub Nabi Musa ada 30 suhub diagih di Allah sebelum diagih kitab Taurat. Jadi Nabi Musa kau dapat 2. Dapat suhub yo, dapat kitab yo puluh. Itu kelebihan Nabi Musa. Ada suhub, ada Musa, ada kitab dia kan. Sebelum dapat Taurat tu dapat 30 suhub. Berarti 90. Ya dah, tinggal 10 oleh 10 suhub. Itulah diagih Sis tako. Sis anak Nabi Adam alaihissalam. Sis namanya. Ada nama anak ibu Sis tak? Si Sis ya. Sis kau laki-laki ya. Sebab Nabi itu tak ada nama perusi dah pak. Yang salah lah kau jangan sampai ada Nabi perusi ya. Mana Nabi itu laki-laki sahaja. Ya Sis ya. Sis. Muhammad Sis atau Ahmad Sis. Jangan Ahmad Sahroni lah nama tak. Ahmad Sahroni bayo ya. Atau Muhammad Jokowi ya jangan deh. Ahmad Sahroni ya. Lu tahu ibu Ahmad Sahroni tak? Udah Rohni ya tak? Udah Sahroni ya tak? Kau nama Muhammad kau jangan sembarang-sembarang lagi aja. Itu contoh Ahmad Sahroni. Ada beda lah. Itu melecehkan nama Ahmad aku. Ya tak? Kalau tahu ibu Sahroni tak? Nah heboh demo tanggo. Tak kenal je. Tak kenal ibu sekolah itu je. Kau tak nonton dunia maya hanya. Ini dunia nyata aja banyak ibu empat dia. Orang berselancar di dunia maya banyak ini tak. Lah bu. Itu pelecehan mana Ahmad Sahroni itu. Nama Nabi mana? Tak lah Muhammad tu Ahmad dulu tu Oh deyo tu tak. Sebagaimana nanti kata Nabi Isa dalam surah ayat 6 tu. Inni wa iz qala Isa bin Maryam, ketika Nabi Isa berkata anak Maryam, ketika berkata Isa anak Maryam, inni rasulullah ilaikum, ambuku adalah seorang rasul yang diutus kepada kamu, musaddiqan lima baina yadayhi, aku membenarkan apa yang datang sebelum ambu minat Taurat, daripada Taurat, wa mubasyiran, dan aku berikan kabar gembira bi rasulin, dengan seorang rasul ya'ti min ba'di, yang akan datang setelahku, ismuhu Ahmad. Surah Saf ayat 6. Kok Ahmad Sahroni? Wayu wana namu dan paling datih nah kok mana? Di bawah Ahad kan luar biasa tu. Ahad, Ahmad, Muhammad. Kan ni lepas nang kedua pupu dia aku wayo, tapi nang karajo cinggah. Karajo korupsi aja. Ya tak? Kerjanya lah ya tak? Tak kerja awak ya tak? Masih mending aja Muhammad ya tak? Muhammad Prabowo, Muhammad Jokowi, Muhammad Ali. Kalau Buya kita sesuai Muhammad Nur, itu baru pas mursyid mah, guru awak mah, bikin rohani awak Muhammad Nur, adalah pas benar. Boleh. Tidak bisa dianjak itu nya. Tu. Jadi ibu-ibu yang. Jadi Sis tadi itu anak Nabi Adam alaihissalam. Aikolah silsilah nasab Nabi dari pihak ayah. Jadi Abdullah bin
Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hasim, Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Marah bin Ghalib bin Mah bin Mubarak. Apa kata dah. Besok apa ibu ni telah ibu ngapa kau? Besok mau lagi kau kebuya sadanya besok kau catatan kau kolah ketik cancak mang saja untuk buya kau sadanya kau. Besok ibu kan yang minta ibu buya so. Apa kau? Yang namo bintang sinetron sini obe lah. Kau tanya bintang Korea obe. Tanya nasab Nabi dah obe ada. Kau kan sangat-sangat apa? Ada riskan mak orang gini ada. Sungguh terlalu. Yo, sungguh terlalu. Itu salahnya. Nah, itu dari pihak ayah. Ambo singgung seketik pihak ayah kau. Muhammad anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hasim. Ingat, Hasim ko ada dun sanaknya, adik-adiknya. Namanya Muttalib. Ya, dahi ibu yang lain, apak sama. Apak jo Hasimnya sama. Berarti ada Muttalib namanya. Berarti Abdul Muttalib, dek Muttalib ko keponakan deknya. Ya, atuk Nabi ko kanakan dek Muttalib. Itu yang jarang pula disampaikan, mungkin jarang kita dengar. Ya. Makanya nanti keluarga Muhammad ko dikenal dengan Bani Hasim dan Bani Muttalib. Dak Bani Abdul Muttalib beda tu. Antara Abdul Muttalib dengan Muttalib beda, tambah ada Abu Talib seorang lain beda tu. Kalau Abu Talib anak Abdul Muttalib, sande sapaknya jo Abdullah, itu Abu Talib. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jahal Abu Dapur ke? Abu-abunya banyak abu-abu zaman kini kau. Ya. Abu Gosong banyak abu-abu zaman kini kau, payah ngecek setiap abu ya kan. Ya, pokoknya abu lah. Jadi Bapak Ibu, puak besarnya keluarga Nabi itu dikenal dengan puak. Ni tahu ibu puak tak? Puak tu namanya ya puak. Ada sebagian buku ngecek puak. Puak tu sama dengan apa lah? Kelompok-kelompok puak ya. Kaum. Jadi kaum Rasulullah tu Bani Hasimiyah dan Bani Muttalibiyah. Bukan Bani Abdul Muttalibiyah, tapi Bani Muttalibiyah. Karena Muttalib kok saudaranya Jo Hasim. Maka nanti dalam kajian fikih, keluarga besar Hasimiyah dan keluarga besar Muttalibiyah haram menerima zakat. Baik zakat fitrah maupun zakat harta. Tak boleh. Ya. Maka Nabi itu tak boleh jaga sedekah kainnya. Itu nak sampaikan dia guru kita Buya Ismudo dulu di beberapa bulan yang lalu. Kok ka guru tu jadi sedekah namanya? Namanya hadiah. Ya. Karena keluarga Nabi haram menerima sedekah. Badi haram? Badi haram. Badi haram Nabi dan keluarga beliau menerima sedekah. Badi haram hukumnya. Karena sedekah tu, mohon maaf sajalah, kotoran harta manusia. Tak kotoran manusia deh, kotoran harta ini. Daki harta manusia. Itu yang katakan Nabi. Maka tidak boleh haram dalam kajian fikih, di bab fikih haram. Pernah satu hari Hasan cucu Nabi, dapat kurma terjatuh. Tamakan dia. Nampak di sini Ali dicungkir dalam. Kalau muntahkan kata sini Ali. Itu Hasan nak boleh masuk ketik Hasan Hussein. Ya, dia mau beh Hasan Hussein ketik baru. Mudah dia buat gini kau, dapat buah jambu Jambu terjatuh tu atas makan dia. Muntahkan kata sini Ali. Di kekup dalam, di korok dalam muncul. Campan-campan muntah. Iko haramu li Muhammadin wa ali. Haram bagi Muhammad dan keluarga. Iko daki harta manusia. Ya. Adik ka guru, dek guru ko ulama, sebagaimana hadis Nabi, al ulama'u warathatul anbiya. Ulama tu pewaris para nabi. Baik yang mewarisi ilmu rohani Rasulullah itu kan ulama.
Maka kepada guru-guru, kepada ulama, maka lebih topiknya jangan sedekah. Kita lihat hadiah. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi berhadiah kepada Rasulullah. Bab tonggak estafet pewaris Nabi itu kan ulama. Siapa pewaris lain daripada itu? Tidak ada ulama. Jadi, ya Bu ya. Jadi kalau kabar hadiah ke guru, namanya hadiah. Kita mencontohi para sahabat kepada Rasulullah. Nabi kalau hadiah Nabi menemu. Karena hadiah itu bukan daki harta manusia, tapi kau sedekah ya. Ya, itu sebaiknya ya Bu ya. Sebaiknya model itu. Itu dalam pandangan ilmu tasawuf ya. Tapi kalau dalam kaji fikih, awak sabuan sedekah ke guru sah tak? Sah. Ingat tu kaji fikih lah. Bak kaji kita kau berbeza-beza kau. Dalam pandangan ilmu syariat, ilmu fikih sah sedekah tu ke guru. Boleh ya. Awak dapat pahala. Guru tak tolong kau bantu dia awak. Tapi dari sisi kajian tasawuf, dalam kajian tasawuf nanti kita kurang adab namanya. Sebab kita mencari guru ko dari sisi warasatul anbiya, pewaris para nabi dan rasul. Itu masalahnya. Ya Bu ya. Jadi besok ke guru ko Bu ya hadiah hambo. Dah terserahlah. Kok si Otto boleh aja dia ke guru. Zakat itu juga enggak boleh aja. Ada zakat tadi. Baik zakat. Zakat anamu kalau hari raya zakat anamu. Kan fitrah. Kemudian aiko kita ko pada tua guru-guru kita yang ada kini ko pertanyaan kita lai keluarga Muhammadnya ndak secara zahir ko secara nasab ko tersambung silsilah lai mengalir darah Muhammad dalam tubuhnya ndak ndak kalau ndak secara nasab sah bagi sedekah. Nah, tapi kalau memang betul-betul pada tu contoh gini kau bisa dibuktikan pada tu gini kau silsilah nasab itu sampai ke Nabi, sampai ke Hasan, sampai ke Husain, sampai ke Fatimah ya. Berarti itu keluarga Nabi Muhammad. Tak boleh nemu zakat lah. Nah, ada lah ya. Tes DNA nemu lah. Tes DNA-nya ada tak? Sampai tak? Ya, tes DNA ya kan. Lain dah mengalir darah Nabi dalam tubuh, darah Hasan dan Husain dalam tubuh kita kok. Kalau yo berarti yo. Jadi karena kita kondak keluarga Muhammad, ya, ndak ahli Muhammad, ya, ndak ada pertalian darah kita dengan Nabi Muhammad, nasab keturunan kita, maka guru-guru kita hari kini kok, buya-buya, tuan-tuanku, ustaz, boleh menerima zakat. Ndak haram menerima zakat boleh. Baik zakat fitrah ataupun zakat mal boleh secara fikih boleh. Cuman tadi kan masalah adab betul Ingat tu, yang kecil mula kau tak boleh sedekah guru lah. Dalam kajian tasawuf masalah adab. Adik karena ingin mencontoh Nabi, kok kabar dia ke guru atas nama hadiah. Kan itu kalau ingin nuri Rasulullah dan para sahabat. Baik Bapak Ibu sidang jamaah. Itu dari pihak ayah. Lalu kemudian dari pihak ibu. Baca dari pihak ibunya. Muhammad anak Aminah. Aminah anak Wahab. Ya Pak Wahab ni Bu ya. Wahab. Entan. Absyah Wahab. Ada nama orang Wahab berusi tak? Wahab. Hitung ya. Muhammad anak Aminah. Aminah anak Pak Wahab. Wahab anak Abdul Manaf. Abdul Manaf anak Zuhrah anak Kilab. Kilab anak Murrah anak Ka'ab anak Luai anak Ghalib anak Fihir Malik sampai lagi Adnan tadi. Nasab Fatimah. Nasab Aminah jo Abdullah basujo atuknya Abdul Manaf. Betul tu. Kalau tarik ke Muhammad kata Abdullah kau kata kau Aminah kata atulah kencung aja ke Abdul Manaf ni. Si atuk orang kau sebenarnya. Aminah kau jo Abdullah. Kan si atuknya dah. Atuk nang kabar tadi tu. Kita cek dari cerita itu.
Muhammad anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muthalib, Abdul Muthalib anak Hasim, Hasim anak Abdul Manaf. Basuwolah nanti Siti Aminah jo Abdullah diatuk nan kalimu. Anak kata itu sama boleh sampai ke adan cukup. Berarti masih ada hubungan juga pertalian, tapi lah jauh. Lah 5 generasi kata kan. Di situ basuwonya nasab Aminah jo Abdullah didatuk dia ingat nan kalimu Abdul Manaf. Itu berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Oke Bu, sampai situ paham Ibu ya? Oke, kita lanjut berikutnya. Jumlah istri Nabi. Berapa sado Bu? Istri Nabi sadonya? Kalau film Korea apa tadi tak? Film Korea beda tayangnya. Saya jangan jadi penjahat dalam Korea tuh. Saya nan iri hati dong kibu suati dalam sinetron tuh biasa donya tak? Berapa sado Ibu? Ada beberapa riwayat tentang istri Nabi ko. Riwayat pertama mengatakan 9. Riwayat yang kedua mengatakan sabaleh. Riwayat yang ketiga mengatakan sampai baleh orang. Maka dari 3 pendapat itu, pendapat yang terkuat mengatakan istri Nabi itu sabaleh sadonya. Sabaleh orang. Kok sabaleh orang kok sekali pakai sadonya Bu? Si bagian kelah dan meninggal. Aku khusus ya ayat kok. Kok kaji stek ya, kaji fikih. Nabi boleh bini lebih dari 4 bahkan sampai 9 orang sekali pakai bahkan sabaleh orang. Ikon namanya khususiyah li Rasulillah. Ikut keistimewaan khusus berlaku hanya untuk Muhammad saja. Untuk Muhammad kini tidak berlaku dah. Jando sadonya. Aduh surang nak gadi kau ya. 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 Sabaleh orang sadonya. Bijando tu. Aduh surang gadi kau ya. Ceknya. Nah, kita cari yang pertamanya Bu. Yang pertama kau bini tua Bu ya. Akulah ambu urutkan berdasarkan silsilah. Tapi tangga-tangganya tidak memasukkan siko. Tapi urutan bini pertama, kedua, ketiga sampai bini terakhir dan sebalih dia. Bini tua Rasulullah, istri Rasulullah yang paling tua Sayyidatul Khadijah binti Khuwailid. Kau bini tua beliau. Menikah dengan Nabi di usia 40 tahun. Dan Nabi ketika itu berusia 25 tahun. Siti Khadijah sebelum nikah dengan Nabi pernah nikah dengan seorang laki-laki Halak namanya. Abi Halak. Lah jandoyonya apa itu. Jadi kalau menurut sunnah Nabi, kami apa-apa kok babi ni dan jando cari paman. Sama itu sunnahnya. Sebenarnya, kalau ikut Nabi, jando bini Nabi pertama. Tak gadi dah, jando. Itu sunnahnya sebenarnya. Dia apa-apa ambunan menikah betangko bininya gadi atau bid'ah tu. Itu bid'ah tu. Tak sunnah tu bid'ah. Saya bini gadi. Nabi bini jando kan. Kalau ikut sunnah Nabi jando lah cari. Jadi kalau bininya masih gadi ni atau bid'ah tu sunnah. Bid'ah tu sunnah. Tu si Walid Rasulullah. Kita tahu Ibu Walid tak? Kau pilih Walid petang ya, tak tahu Allah oleh Walid mana jelas nak. Nah, tu yang pertama siapa bini tua beliau? Khadijah. Kemudian yang kedua, setelah Khadijah wafat, Khadijah wafat tahun berapa ya? Tahun ke-11 kenabian ya Bu ya. 11 tahun Nabi jadi Nabi. Majlis Salman ya. Isra Mi'raj terjadinya tahun ke-11 kenabian. 11 tahun Nabi jadi Nabi, tu Khadijah meninggal. Nah, ingat Bapak Ibu, sebelum Khadijah meninggal, Nabi belum ada beristri satupun. Nah, tu. Kalau nyampang tak meninggal, itu tak kawin bini Nabi. Siapa? Santiang apa? Mungkin beda aja Khadijah kini, ba'ala wa da'ullah lah, tak Khadijah kini ya. Coba tu ya. Ini ada penganah tambah cik lain tak? Papa Amorong. Kalau ikut Nabi, berarti Nabi kalau tak meninggal Khadijahnya tak bini sebenarnya. Itu setianya Rasulullah. Itu Muhammad, itu setia orangnya Bu. Kalau Muhammad kini selingkuh aja. Apalagi Ahmad Sarani cakap, selingkuh kapannya aja. Ayo nama ini Muhammad. Nah, barangmu Nabi membina Khadijah lebih kurang ada yang mengatakan 15 tahun.
riwayat 15 tahun membina rumah tangga. Ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan 25 tahun. Ya. Lama Nabi membina rumah tangga. Berarti 10 tahun ke atas itu mah bisa sampai tembus 5 balik 20 tahun beliau membina rumah tangga dengan Khadijah. Meninggal Khadijah, barulah Nabi berbini cik lain. Siapa bini Nabi dan kedua? Nama bini Nabi dan kedua namanya adalah Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Beliau, si Zam'ah ko janda. Karena suaminya mati di medan perang ya. Nah, beliau ko termasuk wanita-wanita yang yang taat beragama, setia, tinggi kepada Rasulullah. Iko apa ni? Ndak ko janda jo ko. Karena suaminya mati dalam perang pada salah si Saudah kaya. Menikahi janda ya. Janda, enggak masalah. Nikahi janda ko ya. Dan paling jadi hati-hati bagi apa-apa ko. Menikahi perempuan yang meninggalkan suaminya itu haram hukumnya. Menikahi perempuan yang meninggalkan suaminya haram. Tapi menikahi perempuan yang suaminya mati sunnah hukum. Paham juga maksudmu? Menikahi perempuan yang meninggalkan suaminya haram. Menikahi perempuan yang suaminya meninggal sunnah. Paham itu? Lain. Selingkuh sama. Itu nyo. Nampak kamu tu selingkuh. Menikahi perempuan yang meninggalkan suaminya. Ditinggal suami di rumah suaminya, kabur je laki-laki lain. Pada usia itu jangan nikahi haram. Nah, menikahi perempuan yang meninggalkan suaminya haram. Menikahi perempuan yang suaminya meninggal sunnah, dianjurkan. Itulah Zam'ah ko Saudah ko. Binti Zam'ah ko. Jelas ibu ya? Ilahnya janda pada nak surang single parent. Hidup payah lo. Nan apa-apa kurang kayu, orang barado pitihan cala nikah aja paman. Ditolonglah, dibantulah. Tanyalah Khadijah. Khadijah kan atau si Saudah lah ada. Kau Saudah nan janda ada. Saudah ya bu ya, tunan kedua, bini kedua Nabi. Lalu kemudian setelah Saudah bini Nabi yang ketiga, Aisyah binti Abi Bakar. Kau baru gadis surang Siti Aisyah kau. Nabi nikah dengan Siti Aisyah, usia Aisyah ketika tu 6 tahun. Kata mana bu? Kalau Aisyah kini 6 tahun berapa kira-kira umurnya? Kelas berapa sekolah? TK baru. Kalau Aisyah gini. Jadi Siti Aisyah tu nikah dengan Nabi di Mekah usia 6 tahun. Setelah hijrah pindah ke Madinah pas di usia 9 tahun barulah Siti Aisyah kok lalu bersama Nabi. Jadi nikah saja Nabi ko dulu jo Aisyah. Tapi lalu berdua ibu. Dan fikirlah ibu lalu Nabi jadi satu tak mau nonton. Tunggunya kadang lo. Setelah di Madinah baru Nabi lalu jo Siti Aisyah ketika hijrah pindah ke Madinah usianya lah 9 tahun. Kalau 9 tahun itu kan lah haid. Bu, ada berusia haid 9 tahun. Nabi Muhammad lah barau mau sakit ya. Lah lebih kurang barang 50 lebih lah. Lah 50 kata. Ya, 50 tahun kata. Khadijah meninggal umur Nabi 51. Khadijah meninggal umur Nabi 51 tahun. Nabi wafat 63 tahun. Itulah bini Saudah dulu. Baru Aisyah. Berarti anggaran 50 kata 50 sekarang 53. Itu kan sejarah yang pastinya kan tidak ada. Tapi di atas 50. Ayo, sampai pada tu lah. Dapat daun muda Siti Aisyah 6 tahun. Ada dulu sempat di negara kita di Jawa dulu viral tak? Seorang anak SMP mengambil seorang siapa namanya? Itu. Ya, itu sempat viral dulu dak masa SMP mana baca tu dak? Ketek baru dak. Kalau ikut sunnah Nabi tak ada masalah sunnah. Tapi kan masuk penjara juga baca tu petang dak. Cenya apa? Menikahi perempuan di bawah umur. Tak boleh.
Padahal di syariat tidak ada masalah sebenarnya. Nabi aja 9 tahun Siti Aisyah tidak ada masalah. Yuk, nah, ada masalah tu. Kalau umur 9 tahun kini kau berlaki bah kira-kira ya? Ketek mana nak? Kelas 5 SD kan. Tapi kalau dari sisi haid, lahirnya. Tapi kan masih ketek tu masalahnya. Nah, Siti Aisyah. Ya. Itu istri Nabi yang ketiga ya Bu ya. Nah, ada satu riwayat. Kau satu riwayat ya Bu ya. Kau tentang nikahnya apa kau nikahnya Siti Aisyah kau dengan Nabi kita Muhammad. Jadi Nabi Muhammad kau didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril membawa sebuah daun kayu dari surga. Daun kayu warna hijau. Di daun kau ada lukisan seorang perempuan. Di daun tu. Itu satu riwayat ya. Terlepas dari kebenaran riwayat ini. Ya, mudah gambar orang ada kan banyak di YouTube dia cari kan orang melukis dia apa dak di daun kayu banyak ni kan di sehelai daun kayu kadang-kadang hijau. Kata Jibril Muhammad iko ada daun kayu dari surga di situ ada lukisan seorang perempuan musawir gambar foto produksi. HP lu nak boleh Bu. Sangka itu kamera lu nak boleh. Kok kamera dari surga dah Bu. Ya. Jadi kau ada lukisan perempuan ke Muhammad kata Jibril. Cikok lah carilah dan kau siapa produksi. Lah dia murid Nabi sikit cerita kau kita lepas sikit waktu. Saya cari Nabi sialah produksi bang. Kau calon isteri engkau ya Muhammad ya Rasulullah tadi. Jadi dek Nabi kau bingung. Sialah produksi. Kasialah kabahatannya produksi. Kan tak tentu dia awak. Segadang kau kota Mekah mah. Tidak obeh dia. Dipanggil lah Abu Bakar. Ya Abu Bakar banyaklah sahabatnya, sahabat dekatnya kan. Ambo dapat dari Jibril cepuh daun tersebut. Kecenya ada lukisan perempuan siku. Ambulah dinikahkan di perempuan kau tahu tak engkau wahai Abu Bakar siapa siku? Mana ya sudah carilah kau. Saya. Kau anak ambu Rasulullah. Anak ambu bangsa kau. Ya bona aku kata Nabi. Iya saya nak kau anak ambu mana? Itu. Jadi Bapak Ibu kisah nikahnya Aisyah kau. Apa? Aisyah, Siti Aisyah. Aisyah cakap. Yang Aisyah itu kan di sanaknya ada berapa? Yang penusiran ada Asma. Ada Asma je, bukan Asma sesangok nampak. Ini kita Asma sesangok nampak. Asma binti Abu Bakar, Aisyah binti Abu Bakar. Ada Abdullah bin Abu Bakar. Dan jantan ada anak Abdullah Abu Bakar itu dan penusia ada berdua. Ada Asma je, ada Aisyah je. Si Aisyah lah tu nikahan. Jadi dek kejadian niko di sekolah bangga bana Siti Aisyah ko jo bini-bini Nabi yang lain. Dan di nikahan di langit. Kalian di bumi aja nikahan. Abu kunci yang Aisyah ko. Membangga-banggakan dirinya. Kalau di madu tu kayaknya yo Bu ya. Ibu lah pernah coba di madu enggak? Pernah di madu enggak? Baraso di madu. Ya, kalau kita buka-buka aja kaji kau. Tak maksud nambah, balik itu istri-istri Nabi ko ada tu cemburunya ni. Apalagi produksi zaman kini tu. Jak dulu ni cemburu ko lah dulu. Jak kini ko ada dulu. Maka Muhammad kini ko kok bini dua ketiga pandai-pandai lah. Kau tak pandai-pandai berbahaya. Pencemburu. Aisyah ayahnya bagaimana itu yang banggaan bini-bini Nabi lain. Jo Saudah, Jo Maria Kibitiyah, banggaan. Dan nikah di nani. Kalian di bumi nikah. Kau sesama bini Nabi kau. Di rasa cemburu tu lah ada sejak sesok manusiawi. Wih bini Nabi sekali pun. Tak jaminan pula bini Nabi itu tak ada rasa cemburu. Bu, apa lagi ndak bini Nabi? Oi bini ustaz tu penyuruh. Ustaz ni buya ni. Bini Nabi je cemburu. Apa lagi bini buya, bini ustaz ni. Iya tu. Bu. Jadi cemburu-cemburu tu wajar sajalah Bu ya. Dia pada siko dua aja ibu-ibu ko. Dan pertama di madu dan kedua di racun itu aja. Ibu pilih mah di racun atau di madu? Kalau ambo biarlah milih di madu. Manis jo, pada racun mati ya. Ya tu. Makna di racun bercerai jadi, itu maksudnya. Bercerai Bu.
Ya kan, kalau dia diracun cerai awak. Ya, awak tak sanggup di madu kan? Kan diracun, tu dia cerai lah. Dia lakinya. Dia tak sanggup di madu tu kau sanggup di madu, berarti masih bisa utuh rumah tangga kan, itu masalahnya. Kau panjang leh, kau tersambunglah minggu besok leh tak? Tambah setiap leh tak? Aisyah tadi ya. Jadi ini Siti Aisyah membangga-banggakan dirinya ini. Dari sekian banyak bini Nabi bini Rasulullah tu, cik ambunan nikah di langit mai. Di langit Allah menikahkan ambu. Di Salosen, dek Rasulullah di bumi. Iko di Salosen di bumi. Akad ijab kabul lah sudah sebenarnya di situ ciknya. Iko jadi mangi-angi bini lain kok. Bayang step tu. Membangga-bangga mana? Membangga-bangga diri. Ya wajar aja lah kan. Tapi kan itu pulaunya. Siti Aisyah ko adanya cemburu ke Khadijah tak? Siti Aisyah ko ada cemburu ke Khadijah tak? Ada. Walaupun lah meninggal Khadijah, cemburu juga Khadijah. Tu. Masa bu dek Rasulullah. Nama Khadijah dekat Aisyah tu Masa bu nama tu ya ni. Jasa Khadijah saja. Khadijah ko banyak jasunya Cik Buya. Tasabut dari Nabi jasa Khadijah ko dekat Aisyah. Tentu ya sinyak kau ni sinyak lah ni. Sakit tu di sini sakit sinyak sakit kata Nabi di saat orang-orang tak percaya jambu bahwa ambu ko seorang Nabi dan tak percaya orang Khadijah orang yang pertama pada yang meyakini ambu sebagai Nabi. Bahkan tak ingat sinyak kena Aisyah dia. Benado padusi di kota Mekah aku percaya bahawa ambu ko seorang Nabi Rasul. Khadijah orang padusi pertama yang beriman kamu. Bayangkan, saya nak tersinggung tu. Tak dengar di Aisyah Nabi ngecek tu. Ya. Haratunya bidamu. Ada. Haratu Khadijah tu bidamu kata Nabi Muhammad. Kau ya ambillah sudah. Untuk dakwah, untuk menegakkan agama tu. Balik bini lain tak tersinggung. Baik tu kebaikan Khadijah tu. Artinya kata Nabi, Khadijah tu tak tergantikan di kalbuku. Cinta pertama. Cemburu Aisyah. Cinta pertama, isteri pertama. Maka orang tu sejauh-jauh tabang bangau. Hanya besok balik kakubangan lama juga sebenarnya tak. Apa tentu ya pandai. Ibarat apa ibu yo, kau batang pisang kene awak pangkeh, awak tabeh, awak pancung batang pisang kau. Jop lagi yang putihnya kan. Sudah tu tumbuh lo daunnya balik. Kan tu tuneh baru. Tapi yang bekas pancungan tu masih ada tak? Masih ada. Walaupun Khadijah tu lah bakalang tanah, lah bakubur, tapi jasa-jasanya teringat juga tadi. Tak kanan-kanan juga, tang yang juga di tali gua. Atas sabuk Nabi dia susah. Maka tak cemburu. Itulah penyebab sebagian kini kau orang kadang-kadang kau bini apa kau suami kau tak sabuk kebaikan bini tuanya, dia dekat bini mudanya. Kau tak singgung, cemburu lah bini mudanya. Apa ini lagi nyoleh? Kasudan kaji itu ya. Ayo nyoleh, tinggal ingat leh. Itu kasudan kaji kan mudah itu. Kalau tak pandai-pandai menjaga ya man, menjaga rasa dan perasaan itu sebenarnya. Tu Aisyah ya bu ya, tu nang ketiga, tu bini Nabi yang ketiga. Lalu yang keempat bini Nabi itu namanya Hafsah binti Umar. Kau anak Umar kok? Anak-anak Khalifah aja ni, sahabat juga. Itu tradisi dulu model itu. Dan saya suat kita di Minangkabau yang setawamu biasa juga anak-anak buya tu. Diambilnya buya-buya atau contohnya kita suduk siko kan buya mursyid awak ada murid buya yang jadi khalifah di siko diambil adik buya sebagai menantu dia biasa tu kan di Aceh abu-abu mu di Aceh lama 5 tahun di Aceh ngaji itu abu-abu mu pimpinan pondok tu murid-murid beliau dan santiang-santiang tu itu Tengku Mahdi tetapi ambo di Mampang di Aceh besar ya di dalam Atuk ya Aceh besar Banda Aceh ambo 5 tahun di situ di Istiqomah Darul Ma'arif anak buyamu Abu Mampulang Golek tu anak apa di sini seorang tu nya bertujuh apa anaknya
6 laki-laki, seorang padusi. Nan padusi tu apa? Dia ambillah seorang Tengku Mahdi nama, orang paling alim yang tamatan kelas 7 di situ. Lah mengabdi 5 tahun dah macam tu. Itu dijadikan menantu dia beliau. Biasa je tu. Jadi Nabi Muhammad nikah je. Dia anak Umar biasa je. Nikah je anak Abu Bakar biasa je tu. Jadi tradisi Nabi tu nikah dengan anak-anak sahabat kawan-kawan ini itu dulu sempat masih apa je di kita ranah ini. Baru anda ada caranya dah nikah tadi pakai baknya sahabat lebih boleh. Nabi kita tak ada batanya. Muhammad kini yang dibatah sampai orang mulianya. Kalau Nabi Muhammad tak ada batanya. Tu apa kecewa tu? Khususiah untuk Nabi. Hak istimewa untuk ini. Prerogatif ini. Prerogatif dia tu. Hak prerogatif dia tu. Sahabat orang sekali pakai boleh. Kalau kita kan nampak saja boleh. Kalau ingin tambah dan galimu, cara yang cik lu. Baru bisa tambah cik lain. Itu kalau Muhammad kini ya. Beda je Muhammad sisur ya. Okeylah Bapak Ibu, panjang mana kaji kita kada? Kita sambunglah di depan lah nanti insyaallah ya. Kalau terlalu panjanglah kaji kita masalah istri Nabi kan nanti masih ada anak-anak Nabi ya. Itu masih ada akan kajian-kajian kita nanti ya. Gitu baca kencang-kencang aja lah ya. Ya, okey. Yang keempat Hafsah anak Umar bin Khattab. Lalu yang kelima Zainab binti Huzaimah. Yang kelima. Yang keenam Ummu Salamah. Ummu Salamah kenal dengan ibu ya? Ummu Salamah ya. Kamu suka nama dengan nama aku. Ummu Salamah. Ya ya, encak ya Ummu Salamah ya. Ummu, ummi, umma tu sama. Ibu juga artinya tu. Ummi, umma sama tu. Ya. Ummu Salamah. Itu yang keenam. Yang ketujuh Zainab binti Jahsi. Ya. Zainab kau dua nama Nabi, bini Nabi. Yang pertama tadi Zainab binti Huzaimah dan kedua Zainab binti Jahsi. Kau anak apa ya? Anak orang-orang Quraisy ketika itu ya. Itu yang ketujuh. Lalu yang kedelapan siapa lain? Bini Nabi Juwairiyah binti Haris. Kau Juwairiyah, ada nama orang Juwairiyah tu? Juwairiyah pas lah. Kau isteri Nabi kau mah. Patilah yo apa bana, yo pas mana nama orang. Nyo wacali wak dangan namo dicali orang punya namo yo topik mana mbak. Ya, Juwairiyah. Isteri Nabi mana? Membawa yo. Iko ingat Bapak Ibu. Juwairiyah binti Haris. Haris nama paknya. Jadi dalam ilmu balaghah ketika kita memberi nama tu ada unsur tafaulan di situ. Tafaul tu meminta keberkahan yang baik dengan nama tu. Ya kan? Jadi kalau Juwairiyah ko kan seorang sosok istri Nabi. Ya kan? Ya cocok na je orang gini kompak ayat tu. Nama jo musamanya. Orang dan yang dinamakan cocok mana ya. Yang kalau nama Ahmad tadi hendaknya agak mengarah-arah ke Nabi lah ada. Yang sampai Ahmad Sarani cakap juga ya. Jadi yo untuk Muhammad Nur cakap kan enggak boleh itu. Tafaul namanya Bu ya. Yang kesembilan Ummu Habibah. Ummu Habibah itu nama Habibah ni suka enggak? Ummu Habibah. Ummu Habibah ko ya, Ummu Habibah ya. Jando yo kami. Jando sedo ko, Juwairiyah ko jando, Ummu Habibah ko jando. Ya lah. Lalu yang ke-10 Sofiyah binti Huyai. Ya, Huyai. Sofiyah. Sofia ya. Sofia ada nama Sofia. Sofia Latjuba, ada nama seorang artis tu Sofia Latjuba ya. Sofia Latjuba. Sofia Latjuba nama artis ya. Sofia. Cantik kali dia ya. Ummu Habibah Sofia. Yang ke-11 yang terakhir Maimunah binti Haris juga. Maimunah, ada Maimunah ya? Kok banyak nama di kampung Bolu banyak nama Maimunah kok. Uni Mai orang mana? Uni Mai. Sabaleh ini sebenarnya. Kau riwayat yang masyhur sabaleh orang bini Nabi dah. Sabaleh orang Maimunah ya. Kemudian yang terakhir kita lanjut nama-nama anak Nabi. Dari sabaleh orang bini Nabi kok hanya 2 orang bini yang melahirkan anak. Selebih itu tidak ada. Yang pertama Siti Khadijah, yang kedua dari Maryah Tibetiyah.
Maryah ya. Maryah Kiptiah. Maryah ko nanti seorang budak Bapak Ibu ya. Ya, seorang budak dihadiahkan orang Yaman kepada Nabi. Ini kok melahirkan anak ya. Jadi dari 7 orang anak Nabi itu 6 dari Siti Khadijah. Bayangkan umur 40 tahun bisa melahirkan 6 orang anak. Ya. Anak tertua dari Khadijah yang bernama Qasim. Qasim Muhammad Qasim atau Qasim saja dalam riwayat itu Qasim sajalah. Qasim ko anak nan paling bungsu, banyak nan paling sulung. Anak sulung Nabi Qasim. Qasim ko meninggal dalam usia 2 tahun. Lalu lahir beliau sebelum kenabian. Sebelum Nabi diangkat jadi Nabi, Qasim ko lahir. Dan beliau wafat di kota Mekah jo ya. Qasim umur 2 tahun ya Bu ya, mati ketek anak dia. Labis 8 pandai jalan ya. Ada riwayat lain mengatakan 8 pandai berjalan ya. Dia sedang menggilo mana Qasim ko. Istilahnya anak-anak sedang menggilo mana, bermain sedang lasik mana, lesek lasak ya. Lasak enggak lesek ya. Lasak lesek ini dah ada ya. Kalau lasak untuk anak-anak, kalau lesek itu apanya dah. Lesek apanya tu, kalau lasak anaknya. Ya, atas sama saja ya. Lasak je lesek ya. Sama ya dah. Lasak lesek ya. Lalu anak Nabi yang nomor 2, yang nomor 2 dari Khadijah itu Zainab. Zainab kan nama bini Nabi yang ini ada Zainab, binti Jasi, ada Zainab binti Huzaimah tadi. Nama Nabi bini Zainab ada 2 tadi kan. Anak Nabi Zainab pula namanya. Dibuatlah nama-nama bini yang lain tadi bu ya. Nama bini yang ketiga tu dibuat nama nak. Zainab yo. Ya, Dr. Zainab. Dia salah tu Zainab yo. Dr. Zainab ya, terkenal Zainab yo. Nah, si Zainab ko Bapak Ibu meninggal setelah Nabi wafat. Nikah dengan Abul As bin Rabi. Meninggal muda, mati mudanya. Tapi lah nikah. Mati mudanya, agak muda usia muda. Pertama nikah jo Abul As bacarai, dia kena beda agama. Setelah itu Abul As masuk Islam, dinikahkan Nabi balik si Zainab ko dengan Abul As ko tadi. Yaitu anak Nabi Zainab itu anak nomor 2 tu. Zainab meninggal waktu muda setelah Nabi meninggal. Berarti mana dulu Zainab meninggal je Nabi? Dulu Nabi meninggal dari Zainab. Ya, Zainab kan mati muda. Lalu yang ketiga ada Ruqayyah. Ada Ruqayyah dengan Ruqayyah. Nama-nama Ruqayyah. Ya. Ruqayyah ko anak Nabi yang ketiga, meninggal di usia muda, sama tu. Beliau menikah dengan Utsman bin Affan, khalifah yang keempat. Yang ketiga. Kan biasa tadi Nabi nikah jo anak Abu Bakar, nikah jo anak Umar. Anak Nabi nikah jo Utsman. Pakai kain yang dituju ya, biasa je tu, tak ada masalah. Gitu. Yo, nak dia. Berarti Ruqayyah ko meninggal dia tu muda, nikah dengan Utsman Affan. Dek karena Ruqayyah ko meninggal, nikah lo balik Utsman ko jo Ummu Kalsum. Ummu Kalsum anak Nabi yang keempat. Jadi istilahnya naik ranjang, turun ranjang kan. Telepik namanya ya. Setelah nikah jo uninya jo dia nikah lain. Ya kan mana tua Ruqayyah ko jo Ummu Kalsum, Ruqayyah ko jo Ummu Kalsum kan tua Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal, nikah Utsman ko jo Ummu Kalsum. Tadi buaya namanya? Dilapik ya. Itu tu. Makanya Utsman bin Affan dikasih gelar Zunnuraini, yang punya 2 cahaya. Zunnuraini ya. Kenapa dikatakan Zunnuraini? Karena dia menikahi 2 orang anak Rasulullah. Satu Ruqayyah, yang kedua Ummu Kalsum. Lalu yang keempat anak Nabi, dan yang kelima anak Nabi itu adalah Fatimah. Siti Fatimah ko yang terkenal. Fatimah ko siapa lakinya? Ali, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ko siapa? Sahabat Nabi yo, sepupu Nabi yo pulo. Ayo, Sayyidina Ali anak Abu Thalib. Muhammad anak Abdullah jauh Abu Thalib ko sana siapa yo? Sana apa nami boleh tak nikah dia tu? Kalau kita di Minang boleh tak ya? Boleh ya? Kan dia adat boleh ya?
Jadi antara Sayyidina Ali dan Siti Fatimah iko generasi kedua dan ketiga kau dah. Sebab Sayyidina Ali dan Nabi sepupu. Sayyidina Ali kau nikahnya nak Nabi Muhammad. Apa nama tu dah? Kita ibu nama tu dalam silsilah tu. Sanak apa namanya tu? Jadi itu lakinya Sayyidina Ali. Ada anak kembar namanya Hasan dan Husain. Siti Fatimah meninggal 6 bulan setelah Nabi meninggal. Pas ketika hari Nabi meninggal, Nabi babisik ke telinga Siti Fatimah. Apa kata Nabi? Wahai Fatimah, kau di telinga kanannya. Wahai Fatimah, hariku hari terakhir ayah di dunia dan hari pertama ayah di akhirat. Menangilah Siti Fatimah. Tandanya apa? Akan berpisah dengan Rasulullah. Berarti Nabi lah tahu tak tu Pak, pasalnya akan mati. Tahu tak Paman? Tahu lah, apa enak lah. Ya tahu ya, tahu tu tak? Berarti kan ada isyarah tu. Maknya babisik kat telinga Fatimah, hari terakhir ayah di dunia dan hari pertama di akhirat. Tandanya akan mati tu mah. Ya lah tu. Lalu dibisikkan Nabi Muhammad di telinga kirinya. Ada riwayat mengatakan kepada tu, wahai Fatimah, engkaulah nanti orang yang pertama yang akan menyusulku di alam barzakh. Rentang 6 bulan setelah Nabi mati, maka Fatimah meninggal pula. 6 bulan jaraknya bu. Antara wafatnya Rasulullah dengan Siti Fatimah. Siti Fatimah ko anak tersayang dia beliau. Okay. Yang terakhir adalah Abdullah yang keenam. Kau Abdullah kau nama atuknya kau? Tidak? Anak Nabi yang keenam dan paling ketek dari Siti Khadijah namanya Abdullah. Iko Abdullah kau meninggal usia 18 bulan. Ayo, nama apa Nabi ya? Nama napak Nabi Abdullah kan? Nama anak beliau? Berarti nama atuk dia buat tu Abdullah pula. Umur berapa meninggal Abdullah kau? Umur 18 tahun. Kalau apa? 18 bulan. 18 bulan. Kemudian ada dari bini Nabi yang seorang lain, Maria Kiptiah, seorang budak dihadiahkan kepada Nabi. Dinikah oleh Nabi, budak, maka lahirlah anak yang bernama Ibrahim. Itu dah jauh Khadijah 6. Jasa dah dong. Jauh Maria Kiptiah seorang budak pula, kau Maria Kiptiah namanya. Seorang budak padusi dihadiahkan ke Nabi, dinikah dengan Nabi, lahirlah anak namanya Ibrahim namanya. Ibrahim kau meninggal umur berapa? Umur 18 bulan pula. Ketek-ketek mana sadanya ya. Tu Abdul Ibrahim. Berarti 3 laki-laki sampai orang padusia. Itulah Bapak Ibu sedang jamaah kajian kita malam ini ko bagian dari kita mengkaji tentang Maulid Nabi jo malam ini ko. Itulah nasab Nabi, silsilah keturunan Nabi. Karena Nabi ko berpindah dari sulbi yang suci ke rahim yang suci ya. Maka Nabi kita Muhammad SAW dan ibu beliau, apa beliau itu dalam surga ya. Kita meyakini itu. Sampai kini ya Bapak Ibu ya. Walaupun nanti ada orang meyakini Abdullah pak Nabi, Aminah amat Nabi ko dalam neraka ya. Ada orang meyakini itu. Silakan saja kita berbeda pendapat dengan mereka. Dan kita meyakini bahwa orang tua Nabi itu termasuk ahli fitrah ya. Orang yang hidup di zaman yang belum ada Nabi diutus di situ. Ya. Barangkali kau saja kaji kita malam ini kau agak terlalu seketek. Kau mengikut masalah sejarah. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ini kita masih silsilah daripada Nabi itu aktif ya. Ya. Nanti bawah si anak kita boleh. Ya. Aduh nak